kalau ada casting jangan disia-siakan karena kesempatan itu biasanya datangnya nggak berkali-kali gitu. Betul. Jadi kalau ada casting, gunakanlah kesempatan itu dengan bekal yang sudah cukup gitu. Dengan bekal yang sudah cukup dulu gitu. Jangan belum apa-apa sudah beranikan diri casting, akhirnya naruh suara cuma ini belum bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu nggak dipanggil. Tapi ketika kita sudah siap, kita sudah menguasai ilmunya, kemudian kita casting udah mantep nih memberikan yang terbaik, akhirnya pasti sama pihak yang tukang castingnya disimpan dong. Ini bagus nih. Udah. Walaupun hari itu mungkin belum ada peran yang cocok untuk dia, one day mungkin di calling. Yang paling penting itu bisa menghidupkan naskah. Jadi membaca naskah, membaca dialog, tapi tidak seperti membaca. Jadi kita tuh tugas kita sebagai dubber kan membaca, tapi tidak seperti membaca. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti nggak? Ngerti dong. Ya kan. Pak Guru Hitori. Bisa menghidupkan dialog itu sehingga dialog itu ada ruhnya gitu. Oke, gitu ya dub lover. Dengan otomatis dengan rasa ya, dengan merasakan. Karena naskah itu hanya panduan, tapi rasa adalah tujuan. Wih, dalam. Ya kalau di call apa nih harus gimana nih double? Kalau gue ya konsisten, jadi kalau emang jam segini. Oke. Ya kan biasanya kan Disiplin begitu. waktu. Disiplin waktu karena kita dihargai orang itu karena kita disiplin. Cakep. Gitu. Kalau besok ini ya. Nih gue di sini di calling lu aja. Iya. Ada 3-4 job yang gue itu. Kirim material. Setiap kita sebagai seorang dubber itu yang benar-benar sebagai seorang dubber adalah dia yang menyadari setiap kali dia mendapatkan film itu dia akan belajar dari awal lagi. Gitu, harus seperti itu. Jadi gini, setiap karakter yang kita dapatkan ya, kecuali film seri mungkin kita udah continuity. Tapi setiap kali kita masuk ke film baru, itu kita akan jadi orang baru lagi. Gitu. Dan kita harus menyesuaikan lagi karakter tersebut supaya kita tidak merasa gue udah nyaman nih. Nah itu ya sebenarnya akan jadi bumerang. Lu belum tentu nyaman menurut lu, tapi nyaman menurut pengarah dialognya, ya kan? Nyaman menurut nyaman menurut operator yang melihat grafiknya segala macam. Jadi dan hargailah orang-orang yang ada di lingkungan itu. Iya. Gitu. Karena lo nggak bisa jadi itu film kalau nggak ada tim pembantunya. Betul sekali. Jadi lu terikat dengan itu dan lu harus konsisten. Jadi kita ini sebagai seorang dubber ini memang freelance, tapi kita freelance yang terikat pada saat kita mendapatkan film tersebut. Jadi nggak boleh kita ninggalin begitu aja gitu. Apalagi kalau seri. Iya, apalagi serial gitu. Jadi kita harus punya tanggung jawab. Jadi setiap kali kita mengerjakan sebuah pekerjaan itu kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita lakukan gitu. Nah itulah tips dari saya sedikit ya mungkin dan satu lagi yang paling penting, jangan jadikan ini sebagai penghasilan utama kalau belum yakin. Jadi jangan mengambil keputusan gue udah jadi dubber aja deh. Kalau misalnya kayak gue dulu memutuskan untuk menjadi dubber tapi gue udah tahu yang akan gue resiko yang akan gue hadapi seperti apa gitu. Nah bagusnya lagi punya backup, misalnya entah punya warung sendiri di rumah, ya kan? Warung gigi. Kemana tuh sih? Kalau bahasa Inggris gigi di Majayan. Masih ada. Bukan frozen food deh dari. Benar. Ya. Lumayan kan itu. Lumayan. Jadi kalau misalnya ada dubber yang lagi mau cari cemilan ya masakin aja. Tinggal hitung.
Jadi ya artinya harus punya backup pegangan. Iya. Punya backup pegangan supaya nanti dubbingnya nyaman, ya kan? Secara kantong juga jadi nyaman. Jangan jadikan ini sebagai gue cuma buat cari duit kok ini. Yang paling penting cintai dulu deh pekerjaan kita. Iya. Betul. Cintai dulu apa yang kita mau lakukan. Benar. Lu mau jadi dubber, lu mau terjun ke jadi dubber, tujuan lu apa? Iya. Gitu. Kalau tujuan cuma pengen ngetop apa segala macam, ya lu loncat aja dari lantai berapa, ngetop. Itu kan istilahnya. Stop. Saya Indonesia. Masuk berita kan gitu. Iya. Ya artinya lewat terserah. kalau lu cuma pengen cari duit, ya lu kerja kantoran juga bisa cari duit, Iya. ya kan? Tapi di sini lu cinta dulu sama, oh ya, gua harus membuat profesi ini tetap ada, berjalan, dan ini bisa jadi kebanggaan buat diri gue khususnya, dan juga buat Nanti orang ke depan. Catat ya. Ya. Biasa belum tentu benar, tapi biasakan yang benar. Nah, mana tuh yang benar adalah dubber yang punya ilmu. Tidak hanya skill secara yang maksudnya, oke lo kebukti lo bisa artikulasi jelas, lo bisa ini. Tapi yang paling sulit sekarang adalah menghidupkan karakter. Itu yang menurut aku lebih penting sekali gitu. Jadi banyak yang oke, cuman berperan, berdialog ini bagus gitu. Tapi apakah dia menghidupkan? Karena dubber itu ada dua tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah bekerja berdasarkan naskah dan menghidupkan karakter. Iya, betul. Jadi silahkan, lebih baik kalian mencari ilmunya dulu, baru menjadi seorang dubber. Iya, keren banget. Ini untuk dubber-dubber. Paling sih harus bisa nguasain karakter ya. Terus ngelatih intonasi juga, ya kan? Apalagi kata perkataannya juga itu harus diperhatikan kayak gitu sih. Soalnya kalau buat karakter itu kan nggak mudah kan, harus dari hati juga kan. Kalau nggak dari hati ya nggak nyambung juga. Kerasa ya. Rasa dan naskah. Salah. Habis Rasa adalah lupa lagi apa ya? Aduh lupa ya. Apa tandanya coba dibantu dong, penonton dibantu, jangan diam aja penonton dibantu. Naskah itu hanya panduan, tapi rasa adalah tujuan. Terus belajar. Pastinya. Jangan pernah merasa, gue udah jadi PU loh, peran PU itu peran utama ya. Gue udah jadi peran utama loh. Klien-klien udah pada milih gue gitu. Jangan merasa seperti itu. Betul. Karena kita di sini ini pekerjaan seni. Pekerjaan seni itu sesuatu yang dinilai secara seni, nggak bisa secara eksakta. A tidak harus A, B tidak harus B, tapi dilihat dari unsur seninya. Nah, kita harus belajar menggali. Jangan puas bahwa kita udah sampai di sini puas. Aku aja seumur begini, walaupun udah dari tahun 95, aku tetap seumur begini, Pak. Itu tetap belajar. Gimana caranya supaya aku bisa suara anak kecil, suara nenek-neneknya, gimana caranya supaya nenek-nenek itu benar-benar nenek-nenek gitu. Orang nggak merasa bahwa gitu. Jadi berusaha sesuai porsinya gitu, misalnya jadi anak kecil ya benar-benar senatural mungkin. Senatural mungkin. Nah, itu perlu belajar. Belajar dan belajar. Perlu explore. Jangan lupa itu. Jadi jangan merasa puas. Sampai kapanpun jangan pernah merasa puas. Kita harus belajar gitu.